وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka bingunglah Quraisy. Hayratu Quraisyin, kata Syekh Sofiyur Rahman. Bentuk kebingungan orang-orang Quraisy. Wa tafkirihim al-jad. Kemudian mereka melakukan upaya berpikir keras. Wattisaluhum bil yahud. Dan akhirnya mereka itu mencoba menghubungi salah satu rahib Yahudi. Minta petunjuk sama rahib Yahudi. Habis sudah akal mereka ini. Mau diapain lagi Muhammad ini? Maka Syekh Sofiyur Rahman melanjutkan kisahnya. Adlamat, melanjutkan penuturan peristiwa selanjutnya, yaitu apa? Adlamat amamal musyrikin as-subul. Jalan-jalan di depan orang-orang musyrik itu seakan-akan sudah menjadi gelap. Ba'da fashalihim fi hadhil mufawadat wal musawamat wat tanazulat. Setelah kegagalan mereka dalam upaya negosiasi, tawar-menawar dan permintaan Nabi Muhammad untuk mengalah, akhirnya mereka apa? Wahtaru fima yaf'alun. Mereka menjadi ragu terhadap apa yang hendak mereka lakukan selanjutnya lagi. Ngapain lagi kita ini, sudah nggak tahu, kita bingung. Hatta qama ahadu syayatinihim, hingga pada saat itu salah satu setan mereka gitu, diungkapkan oleh Syekh Sofiyur Rahman ini dengan kata syayatinihim, artinya dedengkot mereka yang paling apa? Yang paling kufur. Namanya adalah An-Nadhr ibnul Harith. Fanasahahum qailan. Mereka Nadhr ibnul Harith ini kemudian memberikan nasihat kepada orang-orang kafir Quraisy, memberikan ide yang lebih konyol lagi. Ya ma'syara Quraisy, dia katakan, wahai orang-orang Quraisy, wallahi laqad nazala bikum amrun ma ataitum lahu bihilatin ba'du. Demi Allah, telah datang kepada kalian satu perkara yang mana kalian itu tidak bisa berkilah darinya setelah ini, tidak bisa menghindar darinya setelah ini. Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadatsan ardakum fikum. Dahulu Muhammad itu adalah seorang pemuda yang masih belia, yang mana dirinya adalah sosok yang paling kalian ridhoi di tengah-tengah kalian. Wa asdaqakum haditha, orang yang paling jujur di tengah-tengah kalian. Wa a'dhamakum amanatan, yang paling sungguh-sungguh dalam mengemban amanat yang diberikan kepadanya. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi asy-syaib, sampai ketika kalian melihat ada uban di kepalanya. Maksudnya sudah muncul uban di kepalanya itu kan ketika Rasulullah umurnya sudah 40, itu kan sudah mulai keluar uban. Kalian sudah melihat uban di rambut kepalanya, itu artinya ketika Rasulullah sudah dewasa. Dulu ketika masih muda kalian membangga-banggakan sosok ini, membangga-banggakan figur ini, orang yang paling kalian ridhoi, paling kalian cintai. Ketika Nabi Muhammad umur 35 itu kan dalam pembangunan Ka'bah kemarin dikatakan apa? Radina bil amin, kita ridho kepada orang yang amin satu ini. Ini orang ini yang paling kalian ridhoi dulu ketika dia masih muda. Sekarang ketika sudah sampai berusia, sudah muncul ubannya, kok dia membawa sesuatu yang besar yang bisa memecah belah kalian. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi asy-syaib wa ja'akum bima ja'akum bih, dia datang dengan sesuatu yang ia datangkan kepadanya. Qultum sahir, kalian mengatakan orang itu adalah penyihir. La wallahi ma huwa bisahir, demi Allah dia itu bukan seorang penyihir. Laqad ra'ayna as-saharah wa nafathahum wa 'uqadahum. Kita sudah lihat para tukang sihir itu jampi-jampi tiupannya dan kemudian buhul-buhul ikatannya itu kita sudah lihat, tapi ini nggak ada pada diri Muhammad itu gitu. Wa qultum kahin, kalau begitu tukang ramal, kahin.
La wallahi ma huwa bikahin, demi Allah dia bukan kahin, bukan dukun peramal. Qad ra'ainal kahanah wa takhalujuhum wa sami'na syaja'ahum. Kita sudah melihat dukun-dukun peramal itu gimana perlakuannya, dan kami sudah mendengar bagaimana untayan-untayan mantra mereka itu. Wa qultum syair, kalau begitu kalian mengatakan dia penyair. La wallahi ma huwa bisyair, demi Allah orang ini bukan penyair. Qad ra'aina syi'ra, kita udah tahu syair itu bagaimana. Wa sami'na asnafahu, kita sudah mengetahui tingkatan-tingkatan syair-syair itu apa saja, jenis-jenisnya kita udah hafal dulu gitu loh. Yang disampaikannya bukan syair ini. Qad ra'aina syi'ra wa sam'ahu wa asnafahu kullaha hazjahu wa rajazahu, yang baik dalam bentuk hajaz dan dalam bentuk rajaz. Qultum, kemudian wa qultum majnun, kalian bilang ini orang gila. La wallahi ma huwa majnun, sungguh dia bukan orang gila. Laqad ra'ainal junun, kita udah tahu gila itu gimana. Keadaannya itu bagaimana kita sudah tahu. Fama huwa bi khanqihi, ini tidak sebagaimana orang gila, tidak sebagaimana penyakit yang mencekik seseorang hingga dia menjadi gila, tidak. Wala waswasatahu, tidak pula waswasah yang mengganggu kejiwaannya. Wala takhlitahu, tidak pula kemudian perasaan-perasaan yang mengganggu di dalam kejiwaannya. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, fanzuru fi sya'nikum, lihatlah keadaan kamu hari ini. Fa innahu wallahi laqad nazala bikum amrun azim, sungguh ini adalah suatu musibah besar yang telah turun kepada kalian. Wa hina idzin qarrarat Quraisyun an yattasilu bil yahud. Nah, pada saat disampaikan pidatonya Nadhr ibn al-Harith ini, pada saat itu akhirnya Quraisy bersepakat untuk menetapkan an yattasilu bil yahud hatta yata'akkadu min amrihi sallallahu alaihi wasallam. Udah, kita tanya saja sama orang-orang Yahudi, kan dia ahlul kitab. Di dalam ahlul kitab, di dalam kitab-kitab mereka itu kan sudah ada pemberitaan nubuat akhir zaman, nubuat terakhir. Tanya aja sudah sama dia, emang benar nggak nih orangnya ini? Fakallafu an-Nadhr ibn al-Harith, sudah Nadhr, ente aja yang datang menemui siapa? Menemui orang-orang Yahudi di mana? Di Madinah. Bi an yadhhaba ma'a akharina ila yahudil Madinah, untuk pergi menemui orang-orang Yahudi di Madinah. Fa'atahum, maka datanglah Nadhr ibn al-Harith bersama dengan kawan-kawan rombongan perjalanannya itu menemui orang Yahudi. Faqala ahbaruhum, rahib mereka kemudian mengatakan apa? Kalau memang orang ini mengaku nabi, tes dia dengan 3 pertanyaan ini. Saluhu an thalathin, tes dia, uji dia dengan 3 pertanyaan ini. Fa in akhbara fa huwa nabiyyun mursal, kalau dia nanti menceritakan, maka dia adalah nabi yang memang diutus. Wa illa fa huwa mutaqawwil, kalau nggak bisa mengabarkan ini, dia hanya orang yang mutaqawwil. Mutaqawwil itu sesumbar ngomongnya, jadi omong gede aja dia. Apa yang 3 itu? Saluhu an fitnatin dhahabu fid dahril awal, tanyalah tentang suatu fitnah yang menjadikan ada sekelompok orang pergi dari negerinya. Dia difitnah dalam agamanya, diuji dalam agamanya, sehingga pergi dari negerinya membawa keyakinannya, menyelamatkan diri dan keyakinannya agar tidak kufur. Keluar dari negeri yang ia cintai, keluar dari negeri yang mana negeri tersebut menjadi sumber penghidupannya, tetapi dia memilih untuk menjaga akidah dan keimanannya agar tidak digugurkan, rela meninggalkan apa yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Ini ada cerita yang begini, tanyakan tentang peristiwa ini kepada orang tersebut. Kalau dia menjawab, maka dia adalah nabi. Maka na'amruhum, bagaimana keadaannya? Ini setelah dia pergi dari negeri tersebut, kemana dia? Sembunyi-kah atau apakah, atau mati-kah? Tanyakan perkaranya dengan orang ini. Fa innalahum hadithan ajaba, sungguh ada kisah yang menakjubkan di balik perjalanan hidup
orang-orang yang pergi karena fitnah ini. Inilah yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi itu nanti. Itu cerita tentang pemuda Kahfi. Wasaluhu, tanya kepadanya, an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Tanya pula tentang kisah seorang yang dia sudah mencapai ujung timur dari dunia ini dan ujung barat dari dunia ini. Maka nanaba'uhu, beritanya gimana? Tanya sama orang ini. Kalau dia jawab, dia nabi. Kalau enggak, bukan itu. Wasaluhu, tanya lagi kepadanya. Ini pertanyaan yang ketiga. Anir ruh mahi, apa itu ruh? Tanya kepadanya. Falamma qadima Makkah, ketika utusan Quraisy ini kembali ke Mekah, qala ji'nakum bi faslin bainana wa baina Muhammad. Nah, sekarang kami sudah datang dari Madinah dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa menjelaskan kedudukan Muhammad itu dia seperti apa. Wa akhbarahum bima qalahul yahud, disampaikanlah kepada orang Yahudi tersebut bahwasanya ini patokannya dia nabi atau tidak. Kalau bisa jawab pertanyaan 3 ini, kalau enggak bisa, dia bukan nabi. Fasa'alat Quraisyun, maka orang-orang Quraisy, sudah isya ya, sedikit lagi insyaallah selesai. Kemudian orang-orang Quraisy tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW akan 3 perkara tersebut. Fanazalat ba'da ayyamin suratul kahfi. Setelah pertanyaan tersebut, beberapa hari kemudian turunlah surah Al-Kahfi. Fiha qissatu ulaikal fitnah wa hum ashabul kahfi. Bukan fitnah, fityah. Pemuda-pemuda, fityah, ini salah baca saya, kecil tulisan. Fityah, yaitu pemuda-pemuda yang mereka itu keluar dari negerinya untuk menyelamatkan akidahnya. Mereka adalah ashabul kahfi. Kemudian qissatu rajul tawaf, itu adalah kisah Zulqarnain. Turun 2 kisah ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan mereka, 2 pertanyaan. Yang pertama, wa nazalal jawabu anir ruh fi suratil Isra. Kemudian pertanyaan tentang ruh tadi turun jawabannya di dalam surah Al-Isra. Wa tabayyana li Quraisyin, maka sungguh menjadi satu kejelasan di hadapan orang-orang Quraisy, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad adalah apa? Bahwasanya nabiyyun haq, annahu sallallahu alaihi wasallam ala haqqin wa sidqin. Sudah terlihat jelas bagi orang-orang kafir Quraisy bahwasanya yang berada di atas hak adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad jujur dalam apa yang disampaikannya. Walakin abadh zalimuna illa kufura, akan tetapi orang-orang zalim itu selalu menolak dan ia tidak menerima kecuali kekufuran. Sampai di sini dulu insyaallah kisah yang bisa kita baca untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terhindar dari sifat-sifat dan orientasi hidup orang-orang kafir ini. Dan semoga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sebagaimana ujian yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat pada saat itu, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Aku qauli hadza, saya cukupkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.